Selamat malam. Semua dalam posisi sehat kan? Dan semua dalam posisi yang penuh dengan semangat. Saya tadinya tidak ingin menyampaikan ini karena luar biasa. Saya ingin menyampaikan bahwa ketika berbicara produk, ketika berbicara produk, dalam pikiran kita harus diposisikan dulu bahwa produk yang akan kita bicarakan itu bukan obat. Sekali lagi, bukan obat. Artinya, jangan lagi terkesan apakah produk ini bisa sembuh untuk penyakit ini. Apakah produk ini mempunyai konsekuensi yang lain, dosisnya, kemudian kejelekan-kejelekan yang pernah disampaikan atau pernah didengar oleh kita bagaimana ketika kita mengkonsumsi obat. Jadi penekanan pertama ketika kita berbicara produk, maka hilangkan betul-betul itu bukan obat. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah ini bisa untuk A, apakah ini bisa untuk B, maka bukan dengan yang seperti yang dibicarakan. Antibiotik akan bisa membunuh bakteri. Nanti analgetik akan bisa mengatasi rasa sakit. Lalu bagaimana dengan produk kita? Kalau masih ada pemikiran seperti itu, maka kita belum memisahkan antara produk yang akan kita bicarakan atau yang bukan yang kita bicarakan, tapi yang sehari-hari kita sampaikan dengan obat yang sudah nempel di pemikiran kita. Ini beda sekali. Let's say kita berbicara soya atau kacang kedelai. Apakah kita mau mencari-cari jawaban kacang kedelai itu obat buat apa? Atau ketika kita bicara apple atau apel, nanti pertanyaan yang sama akan muncul. Untuk apa sih apel itu? Untuk apa sih buah bit merah itu? Untuk apa daun kelor itu? Jadi otomatis artinya adalah bahwa diri kita masih terbawa ke arah konsep obat. Obat seolah-olah menyelesaikan satu penyakit tertentu. Darah tinggi harus diberikan obat antihipertensi. Kolesterol harus diberikan obat anti kolesterol. Dihubungkan ke produk kita. Bagaimana dengan produk kita? Apakah bisa menurunkan kolesterol? Kalau kita masih punya pemikiran seperti itu, berarti kita masih terkotak oleh karena obat. Bukan produk. Bukan apple. Bukan soya, meskipun diambil oligopeptide-nya. Bukan inulin. Apalagi komposisi yang lain. Ini harus kita renungkan. Sekali lagi, tolong ketika kita berbicara produk kita, baik Zellner dengan kandungan soya oligopeptide-nya maupun Naturini dengan rangkaian dari mulai apple sampai ke Kodiak produknya, maupun Barnum dengan berinya atau dengan mulberry-nya dan seterusnya adalah buah. Maka jangan ada kategori itu bisa nggak sembuh untuk A, itu bisa nggak sembuh untuk B. No. Jadi ketika kita berbicara produk baik Zellner, Naturini maupun Barnum, itu hilangkan dulu konsep obat. Itu bukan obat. Tapi istimewanya dahsyat. Jadi kita harus berpikir, saya kebetulan 19 lupa saya atau saya kira 1996 mungkin
1996 ada Kongres Internasional mengenai nutrition, dan itu diselenggarakan di Bangkok. Itu luar biasa. Kita berbicara clinical nutrition, bukan gizi, bukan karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, trace element, bukan. Tapi bagaimana nutrisi ini bisa memberikan nilai klinis. Nah, tolong dipahami. Clinical nutrition adalah bidang yang digeluti oleh seseorang agar bisa mendapatkan suatu atau memilih satu nutrisi yang memberikan nilai klinis. Apa nilai klinis ini? Nilai klinis ini adalah status orang sehat, status orang sakit menuju ke kesehatan. Itu adalah klinis. Jadi pertanyaan dokter akan sederhana, bagaimana klinisnya sekarang? Bagaimana kondisi sakitnya dia? Nah, ketika nutrisi yang disampaikan, ketika nutrisi yang masuk, ternyata peningkatannya drastis. Jangan bicara obat. Dengan nutrisi saja, banyak sekali persoalan mengenai kesehatan, banyak sekali penyakit. Itu bisa selesai. Jadi konteks pemahaman, singkirkan dulu ini adalah bukan obat, tapi please, ingat loh, ada satu pendekatan dengan pemberian nutrisi, maka nilai klinis seseorang akan meningkat, mengarah ke perbaikan, mengarah ke penyembuhan. Maka itu yang akan menjadi dorongan kita untuk berburu, untuk menjadi hunter. Siapa yang sakit berikan nutrisi, siapa yang sakit berikan nutrisi. Saya yakin ada pemahaman malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan sangat berarti buat teman-teman. Selamat malam.